Kebetulan udah jam 1 Pak, kita mulai sekarang ya. Halo, selamat siang teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat dan happy cuan selalu. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Rudianto, Direktur dari Penin Asset Management. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Rudianto berlatar pendidikan lulusan Universitas Tarumanegara S1 Manajemen Keuangan dan sertifikasi Wakil Manajer Investasi WMII. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Penin Asset Management. Selain itu beliau juga mengedukasi masyarakat dengan investasi melalui blognya www.rudianto.blog dan channel YouTube Rudianto_ZH. Dan beliau juga seorang penulis buku dari beberapa buku yang bisa kalian cari ya di toko buku terdekat, yaitu Financial dengan Reksadana tahun 2013, Reksadana Pahami Nikmati 2019, dan Obligasi 2022. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Rudi. Kebetulan kita akan belajar something yang agak beda dengan biasanya, karena kalau misalnya kalian banyak invest saham, kalau misalnya marketnya lagi turun, kita ada alternatif investasi kayak apa nih. Nah, sekarang kita akan belajar sama Pak Rudi. Pak, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Kira-kira kita mau langsung ngobrol-ngobrol atau kira-kira Bapak mau share something dulu atau gimana sih Pak? Kalau nggak salah kan sudah disampaikan kita sifatnya talk show aja ya. Tadi ya. Oke. Baik, jadi sekarang saya udah mempersiapkan kebetulan beberapa pertanyaan untuk Pak Rudi nih. Pak, bagaimana sih menurut Bapak mengenai investasi di berbagai aset kelas untuk mengurangi resiko di tengah penurunan saham? Nah, seperti kita tahu kan saham tahun ini kan agak sulit ya Pak ya, nggak gampang ya, naik turun dan perubahannya itu cepat sekali. Misalnya kayak hari ini bagus, tiba-tiba besok udah berubah. Terus yang tadinya sektornya misalnya lagi komoditi, tiba-tiba US-nya ada kenaikan dolar, kemudian komoditinya koreksi. Nah, yang saya ingin tanya, untuk ngurangin resiko pada saat nih saham-saham lagi turun nih, kita tuh enaknya investnya tuh ke mana lagi Pak? Di berbagai aset kelas tuh kayak gimana Pak? Ya kalau dibilang saham nggak pasti kan bukan tahun ini, setiap tahun kan juga seperti itu. Iya. Selalu ada cerita baru, ada aja. Mana pernah tahun lalu kita bahas AI rally misalnya, tapi nggak ada kan. Terus tahun lalu commodity rally itu cuma 2022, 2018 mungkin sampai 2021 batu bara itu sektor yang dijauhi gitu, katanya tidak green lah segala macam. Ini kalau mengharapkan sesuatu yang pasti di dalam investasi, apalagi yang saham itu, ya menurut saya sangat tidak mungkin sih. Kemudian kalau dibilang diversifikasi yang bagus ya kalau secara konvensional kan pasar uang gitu kan nggak turun-turun gitu ya, kayak deposito lah gitu. Tapi di sisi lain kalau menurut saya yang bisa jadi pilihan itu adalah dolar. Jadi secara statistik setiap tahun ketika IHSG turun, biasanya dolar itu untung. Dolar bukan investmentnya tapi mata uang. Contoh aja tahun ini misalnya, IHSG-nya sampai sekarang kan ya year to date mungkin cuma 1-2%, tapi kan dolarnya dari mungkin awal tahun 14.8 atau 14.7 sekarang 15.500. Jadi dolar itu menurut saya adalah diversifikasi yang paling bagus terhadap saham, terutama IHSG, karena setiap kali IHSG-nya negatif, biasanya dolarnya positif gitu. Dolarnya dalam arti di sini tuh maksudnya beli dolar dalam arti banknote-nya. I see. Jadi kita beli ke bank atau ke money changer banknote-nya, kemudian kita simpan atau kita juga bisa taruh di bank dengan bentuk deposito dolar. Mungkin gitu ya Pak ya? Nah, itu kelemahan di Indonesia. Jadi bank di Indonesia itu kredit dalam bentuk dolarnya itu bisa dibilang hampir tidak ada, karena kebanyakan kreditnya rupiah. Makanya deposito dolarnya itu kayak mau nggak mau, kamu mau taruh ya taruh, kalau nggak ya sudah. Bunganya juga dikasih ala kadarnya gitu. Fed Fund Rate sekarang 5%,
Di sini mau cari deposito dolar 2% aja sudah susahnya setengah mati. susah. Udah begitu, ketika kita taruh dolar, oke, minimum saldo ya untuk sebagian orang nggak ada masalah. Tapi ada juga dormant. Ya. Kamu nggak ada aktivitas selama sekian bulan, itu kena dormant, ada fee-nya lagi gitu. Oh, I Belum see. lagi biaya adminnya setiap bulan. Jadi deposito dolar di Indonesia itu tidak menguntungkan malah. Mungkin lebih untung taruh di rumah. Tapi taruh di rumah saya bilang manajemen di Indonesia juga kurang bagus. Iya, Masa uangnya lipat sedikit sudah berkurang nilainya. Kita bawa ke luar negeri kan nggak ada masalah. sudah lecek-lecek juga masih laku gitu. Benar. Jadi dolarnya untuk Indonesia kurang. Nah, sebagai alternatif ya mungkin kita bisa taruh di Indon. Sekarang kan banyak bank yang prioritas jualan Indon gitu ya. Kalau tidak di reksadana dolar juga ada reksadana dolar yang investnya ke Indon, ada yang investnya ke saham rupiah, ada juga investnya ke saham luar negeri. Tapi kalau dengan membeli itu berarti kita terpapar pada resiko naik turun harga juga sih. Tapi kalau ditaruh di bank itu sudah bukan tumbuh lagi, sudah pasti tergerus sama biaya admin dan lain-lain. Kalau yang rupiah kita masih bisa dapat deal bagus gitu. Tapi kalau yang dolar setahu saya kurang. Tapi secara statistik, secara matematis, atau kita kira-kira aja lah tahun ini IHSG nggak kemana-mana, dolarnya kan sudah untung mungkin I don't know, mungkin hampir 5-6% kan. Jadi itu bisa menjadi diversifikasi yang baik. Oh, I see, oke. Jadi bisa juga diversifikasi dalam bentuk banknote US dollar. Nah, bagaimana kalau dengan mata uang lain seperti Sing dollar, Pak? Sing dollar seperti kita tahu juga naik terus ya. Ini aja udah kayak berapa ya sekarang, udah 12.000 apa? Kayaknya waktu kemarin lockdown dibuka itu saya masih ke sana masih 11.000 atau 10.000 lah something, aku lupa deh. Nah, kalau in Sing dollar gimana Pak? Ada view nggak? Saya terus terang tidak begitu memahami kalau soal currencies ya. Kalau dari berita atau info yang saya baca, pada dasarnya inflasi tinggi itu menjadi masalah di seluruh negara. Cara menanganinya juga beda-beda. Misalnya kalau kayak kita, harga beras mahal, Pak Jokowi impor dari Thailand, dari Vietnam, dari negara manapun yang masih mau ekspor berasnya. Walaupun ada komplain dari dalam negeri. Ya kenapa? Karena kalau dibiarkan harga beras jadi tinggi gitu. Nah, itu yang ini atau produksi dalam negeri gitu ya. Tapi kalau negara kayak Singapura, ketika mereka menghadapi inflasi tinggi, mereka tidak bisa produksi dalam negeri. Itu kan pulau cuma kecil, sumber daya juga terbatas. Semua barang mereka impor. Ya. Sayur impor, daging impor. Yang dipakai impor, semuanya impor. Bahkan tenaga kerjanya juga impor dari mana-mana gitu. Nah, supaya mereka punya harga barang turun, maka opsinya adalah menaikkan suku bunganya. Jadi bikin currency-nya kuat. Kalau currency-nya kuat, otomatis dia impor dulu $1 10.000, sekarang $1 bisa 11.000 atau 11.500. Sehingga harga barangnya jadi lebih murah. Jadi kalau saya lihat di Singapura itu, kurs itu juga menjadi salah satu alat kendali inflasi. Nah, mungkin karena sekarang masalah inflasi tinggi di sana, kursnya ya jadi agak kuat karena mereka juga menetapkan suku bunga yang agak tinggi. Nah, jadi pada akhirnya kembali ke suku bunga sih. Jadi kalau suku bunganya naik tinggi, ya otomatis mata uangnya akan menguat dan sebaliknya. Singapura itu ratingnya AAA, lebih tinggi daripada Amerika. Amerika kan kemarin AA, kalau Singapura itu AAA. Oh, pantesan. Oke, jadi itu yang menjawab kenapa mata uang Singapura itu selalu cenderung naik ya, karena mereka memang import country ya. Jadi mereka butuh currency mereka kuat, jadi bisa beli apa-apa lebih murah ya. Dan negara kita itu kebalikan ya, Pak ya? Sorry, maksudnya dalam konteks sekarang kan inflasinya sedang tinggi. Jadi mengendalikan inflasi itu salah satu caranya. Tapi apakah akan selalu kuat? Ya mungkin case by case. Iya, benar sih. Tergantung kondisi nanti sama policy dari pemangkunya nanti siapa, kita juga nggak tahu ya. Memang ini nggak ada yang bisa tahu sih untuk kebijakan satu negara pastinya. Oke. Nah, terus kita akan nanya berikutnya. Bagaimana sih mempertimbangkan untuk mengalokasikan sebagian dari portfolio ke instrumen keuangan lainnya selain saham?
Jadi mungkin kan teman-teman ada yang risk profile rendah, atau mereka yang kerja, mereka kan harus tetap berinvestasi, tapi mereka nggak bisa mantau nih Pak, mungkin kalau di saham. Kira-kira alokasi kemana sih? Mungkin Bapak sebagai orang yang udah lama berkecimpung di pasar keuangan mungkin bisa kasih sedikit insight Pak. Oke, kalau untuk saham terus terang saya kurang begitu menguasai. Tapi kalau untuk reksadana yang biasanya kita sarankan itu adalah 50-70% di produk yang sesuai risk profile. Jadi kalau misalnya saya orangnya agresif, 50-70% di saham. Kalau saya konservatif, 50-70% di reksadana fixed income gitu. Nah, cuman kita bagi aset kelas itu jadi 4 ya. Yang pertama reksadana yang agresif. Reksadana agresif itu otomatis reksadana saham. Kemudian reksadana campuran yang banyak sahamnya. Karena campuran di Indonesia itu bisa dibagi jadi 2. Campuran yang banyak sahamnya sama campuran yang banyak obligasinya. Kemudian reksadana yang konservatif. Ya, itu jadi aset kelas pertama reksadana agresif, saham dan campuran banyak saham. Yang konservatif adalah pendapatan tetap dan campuran yang banyak obligasinya. Itu yang konservatif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah reksadana dengan regular income. Sekarang banyak reksadana sudah ada bagi hasilnya. Kalau di Panin contoh kayak ada namanya Panin Dana Pendapatan Berkala. Setiap tanggal 5 kita bagi hasil Rp5. Berapapun Anda beli kita baginya Rp5, seperti itu. Jadi sekarang misalnya harganya Rp1.040. Kalau kita beli misalnya di Rp1.040, berarti setiap tanggal 5, setiap bulan kita akan bagi hasil Rp5, setara Rp60 per tahun. Rp60 dibagi 1.040 ya mungkin 5,6-5,7%. Tapi pokoknya bisa naik turun. Ya. Cuma bagi hasilnya tetap. Ada juga reksadana terproteksi. Jadi terproteksi biasanya tergantung. Kalau corporate 3 bulan sekali, government 6 bulan sekali. Jadi aset kelas yang ketiga itu. Jadi yang pertama agresif, yang kedua konservatif, yang ketiga regular income, yang keempat itu reksadana dolar. Nah, jadi ada 4 aset kelas. Dari 4 aset kelas ini, misalkan kalau saya profilnya agresif, 50-70% di reksadana yang profil agresif, sisanya misalnya saya 70, kan? 30-nya 10-10-10. Kalau misalkan saya orangnya konservatif, 50-70 di reksadana fixed income, sisanya dibagi. Atau saya senangnya regular income. Pokoknya saya maunya terima hasil terus. Ya udah 50-70 di reksadana yang regular income, sisanya dibagi ke tempat yang lain. Jadi tidak ada angka pasti berapa sih. Kita pakai feeling saja. Cuma feelingnya ya 50-70, sisanya dibagi rata. Oh, oke. Pak, kalau misalnya kayak jujur sih untuk yang kayak di luar saham itu aku nggak banyak invest. Baru kemarin itu aku mulai masuk ke reksadana. Nah, tapi kadang ada yang kayak kenapa sih nggak beli kayak yang kemarin tuh yang baru keluarin Pak, yang OKI ya, obligasi ya. Kalau Kayaknya kayak bukan panen aset kalau itu. oh bukan panen aset. Ya, kita nggak bikin proteksi yang isinya oke sih. Karena biasanya kalau bukan perusahaan TBK, kita agak pilih-pilih sih. Oh, oke. Jadi berarti yang di tempat Bapak itu rata-rata diinvest ke company yang memang TBK ya Pak ya? TBK itu salah satu pertimbangan, bukan yang utama. Kita juga pernah terbitkan yang isinya Angkasa Pura. Tapi kalau untuk yang lain-lain, ya tergantung fund manajernya. Mereka nyaman atau tidak gitu. Karena pada dasarnya terproteksi itu nggak ada jaminan. Tidak ada siapapun yang menjamin. Kalau dia gagal bayar ya tanggung sendiri. Sudah ada kejadian juga obligasi reksadana proteksi atau obligasi gagal bayar. Jadi kalau misalnya fund manajernya merasa tidak nyaman bukan berarti dia bilang itu kan gagal bayar ya. Mungkin nggak cocok aja dia punya risk profile dengan kita. Jadi ada yang kita ambil, ada yang nggak kita ambil. Kadang-kadang kita mau ambil tapi cangkangnya belum dapat persetujuan dari OJK. Bisa juga seperti itu. Oke. Nah Pak, terus ini kalau dari sisi reksadana, bagaimana cara terbaik untuk membagi investasi antara saham dari berbagai industri atau sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu?
Nah, kalau itu di reksadana kan sudah dibagi-bagi. Jadi reksadana itu hampir tidak ada yang ke satu sektor gitu ya. Oh, gitu. Sekali dia reksadana Sri Kahati atau reksadana indeks, misalnya kayak LQ45 atau Sri Kahati IDX 30, itu juga ke 5, 6, 7 sektor gitu. Jadi di reksadana sendiri sudah dilakukan diversifikasi. Di reksadana yang aktif pun kalau saya perhatikan fund manajernya di fund flagshipnya juga, mereka juga nggak terlalu terkonsentrasi. Kalaupun dia banyak di bank, itu biasanya karena banknya itu dia punya market cap memang besar. Oke. Jadi kalau dari reksadana itu sebenarnya udah cukup aman ya Pak. Jadi sama fund itu udah diversifikasi secara sektornya. Jadi udah cukup aman. Kita yang misalnya awam pun tinggal serahkan. Jadi nanti fund atau FM yang udah akan milih ya Pak ya. Ya betul. Jadi diversifikasi dilakukan oleh manajer investasi. Dan kalau dari pengamatan saya, ya ada yang diam-diam aja, ada juga yang baru 2 minggu sudah ganti gitu. Jadi memang tergantung style masing-masing orang gitu. Pak, apakah ada satu sektor atau industri yang dianggapnya lebih stabil karena memiliki kinerja yang lebih baik selama periode penurunan saham? Jadi kalau pas sahamnya turun, di reksadana yang Bapak punya itu ada yang lebih stabil, nggak turunnya nggak terlalu jauh kayak gitu? Menurut saya kalau saham lagi turun ya turun aja kan. Contoh kayak sekarang perbankan itu kan labanya selalu naik, dividennya juga besar, semuanya selalu positif. Ya kalau aslinya lagi naik sell turun ya turun aja, walaupun dia big four kan. Iya benar-benar. Jadi kalau konteksnya harga saham sama kinerja perusahaan itu berbeda. Kinerja perusahaan itu bisa bagus sekali, tapi harga saham mengikuti sentimen. Oke. Apakah ada aset kelas tertentu seperti instrumen investasi yang memiliki kinerja baik selama periode penurunan saham? Nah, kok ini sama sih? Pertanyaannya sih Frankly bikin. Mungkin yang tadi kan sektornya, tapi ini adalah aset kelasnya. Kalau aset kelas atau instrumen investasi yang kinerjanya itu boleh dibilang stabil. Jadi misal sahamnya naik turun ini stabil. Apakah itu reksadana yang pendapatan tetap kayak gitu, Pak? Kalau yang reksadana pendapatan tetap isinya obligasi pemerintah, dia naik turun juga kayak saham. Jadi kalau saham pas lagi turun kayak sekarang karena suku bunga yang mau naik gitu kan tinggi, ya reksadana pendapatan tetap juga turun. Nah, reksadana yang banyak obligasi korporatnya juga bisa naik turun karena obligasi korporat tidak berarti harganya selalu naik, tetap bisa naik turun gitu. Jadi yang tidak itu menurut saya itu mungkin pasar uang. Berarti kan pasar uang ya hasilnya juga terbatas. Yang lain adalah ya mungkin kayak dolar gitu. Dolar atau mungkin saham luar negeri. Jadi contoh kayak IHSG tahun ini kan nggak kemana-mana. Sri Kahati masih agak lumayan. Tapi S&P 500 naik belasan %. Iya. Nah, ya jadi kalau kita bicara aset kelas itu diversifikasinya memang mau nggak mau sudah harus beda currency sih. Kalau kita investasi terus di Indonesia, itu tetap ada country risk lah. Kalau lagi kurang bagus, atau kitanya bagus, tapi aslinya lagi tarik dana dari Indonesia, ya tetap turun juga gitu. Turun ya? Oke. Oh ya, kebetulan kemarin itu ya Pak, aku pernah dengar waktu awal tahun itu, kan ada saham komoditas yang turunnya jauh. Waktu itu ada rumor bahwa salah satu insurance itu membubarkan unit linknya dia. Nah kalau kayak unit link itu dibubarin, investasinya itu di mana banyak kan saham komoditas semua. Nah apa sih yang kalau misalnya mereka bubarin kayak gitu, berarti semua barang itu kan langsung dijualin on spot gitu ya Pak? Jadi nggak ada waktu tunggu ya? Ini boleh tahu yang kena kasus atau yang nggak kasus, memang kayaknya dibubarin aja gitu Pak. Oke. Ya ini kita ngomong bisnis lah ya. Manajer investasi itu kalau dia mau ibaratnya BEP ya, kita ngomong BEP ya. Menurut saya ini cuma perkiraan saya dari pengalaman kerja ya. Minimal tuh 5T. 5T, 5 sampai 7,5 itu
itu mungkin sekedar BIP. Tergantung cost-nya sih. Kalau ada yang gajinya gila-gilaan ya nggak cukup juga gitu. Untuk bisa tumbuh dan survive, menurut saya 10. Itu sudah oke lah, dia bisa ya untuk long term bisa bertahan gitu. Nah kalau misalkan dia terus-menerus di bawah angka tersebut, sekali lagi ini bukan suatu kepastian ya. Ya maka ibaratnya ya mungkin bayar gaji ya pas-pasan aja gitu. Bayar gaji, bayar sewa, bayar semuanya, pungutan OJK dan lain itu pas-pasan. Nah kalau misalkan karena mungkin bisnisnya kurang kompetitif, kurang dapat diterima oleh masyarakat, maksudnya penjualannya nggak gitu bagus, ya lama-lama ya mungkin daripada rugi terus ya sudah, mungkin dibubarkan kan. Ini kayak bisnis saja lah, kita buka toko, tokonya sepi, ya kita ganti barang ya kita tutup tokonya gitu kan, daripada gaji jalan terus kan. Nah jadi itu sangat normal sih. Jadi kalau perusahaan bisa tutup, perusahaan manajer investasi karena pertimbangan bisnis juga bisa tutup. Nah, kalau misalkan perusahaannya tutup karena alasan bisnisnya kurang kompetitif, ini kan dana kelolanya nggak besar, Bu. Kalau dana kelolanya nggak besar, dibubarin, ya nggak ada efeknya apa-apa ke saham. Misalnya dia punya dana 100 miliar. 100 miliar kan nggak di satu perusahaan, kan disebar-sebar. Mungkin satu perusahaan cuma berapa M gitu. Nah, kalau dia jual kan, jual berapa M di market, nggak akan menggoyang harganya atau apa. Gitu. Ya jadi kalau konteksnya perusahaannya bubar karena mungkin bisnisnya kurang kompetitif, biasanya dana kelolanya juga tidak besar, sehingga kalaupun dijual di market ya sudah harga market saja. Kalau perusahaannya gede sekali, kemudian bermasalah, dia harus lepas barang banyak, nah mungkin itu bisa menggerakkan, bisa bikin pasar bermasalah. Tapi kan kalau dia perusahaannya sudah besar kan berarti dia sudah bisa tutup cost. Apa yang harus dibubarkan? Kayak ganti, kayak mature gitu bisa nggak Pak? Karena produk ini udah terlalu lama, terus kayak mereka harus ganti produk, jadi itu dibubarin gitu. Bisa nggak Pak? Ini berarti lain lagi case-nya atau masih lanjut? Sebenarnya sama. Jadi ada satu perusahaan insurance, salah satu yang terbesar, mereka ada unit link. Waktu itu unit linknya itu isinya banyak saham-saham tambang. Waktu itu makanya pernah ada satu-satu kayak MDKA turunnya jauh, MDKA, ADMR. Kebetulan mereka punya hold itu saham itu cukup banyak. Jadi karena unit link ini harus dibubarin, mereka jual tuh. Karena itu jual, mungkin karena bobotnya turun, akhirnya manajer investasi lain ikut jualan. Nah, apa karena pembubarannya itu langsung buru-buru karena ada bid, mereka harus jual. Jadi itu emang harus begitu Pak SOP-nya. Nggak nunggu-nunggu. Jadi kalau misalnya ada bid, mereka ada jual, mereka langsung jual. Oh, jadi ini kasusnya bukan perusahaannya bubar. Ini bukan. Perusahaan Unit. cuma produknya bubar. Salah satu produknya itu. Kalau sekarang produknya dibubarkan, mesti dicari tahu dulu kenapa dia bubar. Apakah karena dana kelolanya kecil, atau karena misalnya dapat sanksi dari OJK atau apa gitu. Tapi setahu saya Bu, kalau misalnya nggak ada kena sanksi atau tidak ada pertimbangan yang bagaimana gitu ya, harusnya sih untuk apa dibubarkan? Kalau dia bubarkan, kayaknya udah nggak boleh ada unit link nggak sih Pak? Enggak, unit link masih ada. Yang kemarin berlaku di tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu, atau 2020 saya lupa, itu unit link dilarang berinvestasi di reksadana kecuali reksadana pendapatan tetap yang isinya government bonds. Nah itu kayaknya Pak, kayaknya itu nggak dibubarkan. Kalau isinya saham mereka tetap boleh lanjutin. Jadi begitu aturan itu keluar, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu, di peraturan OJK ditulis, yang sudah terlanjur boleh apa adanya, tidak usah diapa-apain, nggak apa-apa, nggak harus dijual, nggak harus diapain, nggak boleh nambah. Jadi kalau misalnya dia jual unit link, yang dia link ke reksadana, kemudian setelah peraturan ini berlaku, yang dana yang sudah ada nggak usah diapa-apakan, dan nggak dikenai sanksi ke apa, nggak boleh nambah. Terus orang tanya lagi, kalau orang unit link kan setiap bulan potong dari kartu kredit misalnya, 2 juta. Nah, nasabah yang sudah existing gimana? Dia bilang kalau fundnya itu berasal dari nasabah lama,
yang sudah menjadi nasabah sebelum aturan OJK berlaku dan dia reguler bulanan, dana itu masih boleh dibelikan reksadana. Tapi kalau dana dari nasabah baru itu nggak boleh. Nah, setelah peraturan itu berlaku, kemudian banyak perusahaan asuransi dia beralih ke yang namanya KPD. Ya, jadi KPD itu kontrak pengelolaan dana atau discretionary fund. Jadi misalkan dia unit link, misalnya nasabahnya beli 100 juta, dia langsung beli 100 juta reksadana Panin. Karena aturan baru itu berlaku, ketika nasabah masuk 100 juta, dia tidak masukkan ke reksadana Panin, tapi dia minta Panin kelola dengan model KPD. Jadi kalau KPD itu dia nggak, jadi kalau dia masukin 100 juta masuk reksadana, itu seperti biasa. Kalau KPD itu nggak, dia masukin 100 juta, sama fund manajernya ya, yang saya tahu, atau di tempat saya kan, itu 100 jutanya dibelikan saham-saham persis seperti reksadana. Nah, jadi kita belikan langsung per item. Jadi kalau di reksadana misalnya ada BRI 10%, ya udah atas dana 100 juta ini KPD kita belikan BRI juga 10%. Jadi itu hanya mengubah dia yang tadinya beli dengan cara kita langsung pass through ke reksadana, sekarang jadi agak repot KPD. Kenapa? Karena ya ada case-case Jiwasraya dan lain-lain sehingga dibatasin gitu. Nah, jadi itu tidak menyebabkan dibubarkan, tidak ada apa. Kalau perihal dia beli saham harganya terlalu tinggi, jatuh gitu ya, mungkin dia decisions atau keputusan waktu dia beli salah atau apa. Dan jangan salah loh, unit link itu kelolanya campur-campur. Itu yang kelola bisa fund manager dalam bentuk reksadana, bisa juga si asuransinya kelola sendiri. Jadi ketika tadi Ibu bilang beli satu saham misalnya, terus harga sahamnya naik atau turun, belum tentu MI yang beli. Bisa aja orang asuransinya yang beli. Oh gitu. Oke. Nah terus, nah kalau misalnya untuk saat ini apa, kalau prospek reksadana saham ini kira-kira tuh masih menarik gak sih? Kan kalau kita lihat kan indeksnya kayak tadi kita bilang naiknya nggak terlalu kencang. Nah kalau prospek reksadana di pasar yang kayak sekarang boleh dibilang returnnya itu kecil ya. Nah kalau reksadana saham kinerjanya itu masih positif sampai sekarang yang di tempat Bapak? Ya case by case ya. Mungkin saya kasih contoh ya. Mungkin saya screen ya. Ini adalah kinerja reksadana Panin per 27 September. Ya, IHSG-nya kan kalau kita lihat ini 1,27. Benar. Ya, LQ45 sama IDX 30-nya juga nggak jauh-jauh. Seri Kehati yang agak lumayan. Kenapa? Karena Seri Kehati itu seperti IDX 30 tapi nggak ada Goto dan Bukalapak. Oh, oke. Ya, jadi kalau orang bilang dia green atau apa, no. Hampir sama kayak IDX 30, cuma di take out Goto dan Bukalapak. Sehingga tahun lalu, waktu Goto Bukalapak jatuh, ya IDX 30 minus, dia plus. Ya, jadi bukan karena greennya atau apa sih. Ya, waktu itu kan IDX 30 masuk karena fast track aja gitu. Dengan IHSG LQ45 1%-an, ya reksadana Panin ada yang 1%-an, ada kayak syariah saham. Ya, saham 1%-an, ada yang 2%-an kayak Teladan Prima, ada yang 5-6%, ya tergantung. Kalau kayak Maxima Ultima dia belinya saham value, kalau kayak infra dia pindah-pindah aktif. Nah kalau kayak Prima Teladan dia mungkin lebih banyak beli saham perbankan lagi jatuh dia juga ikut jatuh gitu. Jadi kalau misalnya Ibu tanya bagus atau tidak, ya relatif lah. Ya kalau buat kami yang penting kinerjanya di atas IHSG atau indeks acuannya. Jadi kalau misalnya IDX 30 1%, kita punya IDX 30 kebetulan bisa 6. Seri Kehati di sini 4,89, ini bisa 7%. Jadi kalau dibilang ya to date tapi 1 bulan ini memang minus. Nah, kalau ditanya kenapa minus, itu penyebabnya karena saya lihat sih untuk sekarang sampai dengan mungkin 3 atau bahkan 6 bulan ke depan, kita masih akan digerakkan oleh isu suku bunga Amerika. Kalau data inflasi Amerika naik atau di atas ekspektasi,
suku bunganya nggak turun-turun atau dia bilang mau naikin lagi, selama itu terjadi, itu akan membuat asing cenderung net sell, baik di saham maupun di obligasi. Nah, kalau asing net sell berarti yang blue chipnya kena. Kalau dia jual obligasi berarti fixed income-nya juga kena. Nah, fixed income kalau kita lihat juga sama. Fixed income kalau government bonds itu, kita di Panin ada reksadana Gebiar yang 100% government bonds, 1 bulannya minus 1%. Jadi ini juga karena dana asing keluar dari obligasi. Kenapa dana asing keluar dari obligasi? Karena Amerika mau naikin bunga atau bilang bunganya terus tinggi. Kenapa dia katakan demikian? Karena inflasinya masih belum sesuai target. Nah, jadi selama suku bunga ini terus-terusan tinggi, mau pemilu pilpres Pak Ganjar sama Pak Prabowo satu tim pun menurut saya agak susah. Jadi suku bunga ini yang menurut saya akan lebih berperan. Nah, tapi ketika tren suku bunganya berbalik, ya tidak hanya fixed income, saham juga akan diuntungkan. Nah, kalau view-nya dari Panin Aset saat ini seperti itu. Oke. Menarik. Jadi memang saat ini kendalanya dari untuk investasi masih di kuncinya di suku bunga ya Pak ya. Suku bunga yang masih tinggi, jadi itu pasti akan kurang bersahabat untuk sektor finansial, kira-kira gitu ya Pak ya? Untuk dana asing tepatnya. Jadi untuk dana asing ibaratnya dia bisa garanti return 5-6% dengan beli obligasi pemerintah. Ngapain dia invest jauh-jauh ke Indonesia? Ngapain dia beli ini? Oh ya, kita punya obligasi kan kuponnya lebih tinggi, betul. Tapi kan dia belinya pakai dolar. Dia balikinnya harus dolar lagi, ada resiko kurs. Dia tinggal beli sunnya Amerika, dia sudah kunci 5-6%, ya target dia sudah masuk gitu. Nah, itu yang saya lihat untuk sementara ini, tren suku bunga tinggi itu akan membuat dana asing yang mau masuk tunggu dulu, yang sudah masuk mungkin cenderung keluar. Jadi saham blue chipnya akan agak kurang tenaga. Nah, tapi tren seperti ini suka berbalik dengan cepat. Iya. Kalau data inflasinya tiba-tiba bagus ya sudah nanti lagi gitu. Iya benar. Pasar sekarang memang benar-benar susah ditebak ya, karena perubahannya itu cepat sekali sih Pak. Kayak kemarin bagus, tiba-tiba dia punya bondnya US itu naik ya. Kemana aku lupa naik apa turun ya. Itu langsung marketnya tuh berubah gitu loh anginnya. Naik dan rekor high sekarang. Jadi iya kan? Jadi dalam kondisi normal, yield Amerika itu 2,5-3%, itu normal. Oh, oke. Waktu lagi bunga naik 4%, 4% itu tinggi kan. Sekarang gara-gara inflasinya belum terkendali sudah 4,6, 4,7. Jadi ini extraordinary. Tapi pada saat yang sama saya juga melihat, oh ini kesempatan emas kalau mau beli reksadana yang pendapatan tetap atau yang pendapatan tetap yang isinya dolar. Karena yield Amerika tuh sedang tinggi-tingginya gitu. Itu bukan ini maksudnya kesempatan yang susah untuk didapat gitu. Tapi memang masalahnya setelah kita beli tidak berarti besok naik, masih bisa turun-turun gitu. Pak, ini kalau kadang aku juga kemarin itu ada beli tuh kayak reksadana, cuma aku masih bingung Pak, itu kalau untuk yang isinya government bond itu lebih bagus returnnya atau yang banyak obligasi swastanya. Soalnya aku lihat yang waktu government bond itu waktu aku beli besokannya turun. Kan aku kan boleh dibilang invest di reksadana ini cukup awam ya, maksudnya belum terlalu lama aku invest di reksadana. Jadi agak kaget, dalam ekspektasi aku kan reksadana harusnya naik nih. Ternyata dia ada koreksinya juga. Karena waktu itu aku beli yang ada government bond. Nah, tapi habis itu aku switch yang ada swasta punya. Itu returnnya bagus Pak, naik terus. Emang kalau government bond itu pegang harus long term banget ya? Oke. Kalau government bonds itu pasti naik turun. Tidak mungkin dia. Pantesan. Jadi dia memang tidak ada resiko gagal bayar. Tapi ada resiko harganya naik turun. Ya, jadi apa namanya untuk obligasi pemerintah sifatnya seperti itu. Tidak mungkin dia naik terus, tapi dia akan naik turun sesuai dengan
Saya mungkin kasih Boleh. studi kasus ya. Ini kemarin saya bawakan waktu BCA sih. Ada market outlook dengan Bank BCA. Jadi saya kasih study case reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi pemerintah versus kalau kamu beli obligasi pemerintah langsung. Nah, ini ada contoh ya, adalah Panin Gebiar Indonesia 2 dengan FR81. Nah, FR81 ini sengaja saya pilih karena dia punya jatuh tempo itu pendek, 15 Juni 2025. Jadi cuma sekitar 2 tahun. Saya hitung dari Desember sampai Agustus. Nah, obligasi kan ada harga, 101 kan. Nah, di 31 Agustus 100,53. Jadi kamu beli government bonds langsung juga harganya bisa turun. Turun 100%, gitu kan. Nah, kalau 101, kamu belinya nggak bisa 100 juta. Sesuai nominalnya 101,075. Oke. Oke. Kalau uang yang sama kamu belikan government bonds, misalnya di Gebiar 2601, di 31 Agustus 2792. Sehingga 101 menjadi 108, 101 menjadi 100,53. Nah, tapi kalau obligasi pemerintah ada kuponnya, 6,5%. Nah, kalau dari Desember sampai Agustus, itu kan 8 bulan. Berarti 6,5%, 8 bulan itu setara 4,36. Oke. Nah, jadi 4.300.000. Kemudian atas kupon ini, kamu dipotong pajak 10%. Nah, jadi 43 sekian, 3,9. Nah, 3,9 ditambah segini, itu adalah 104,4 juta. Jadi kalau kamu beli obligasi langsung, 101 jadi 104. Ini 101 jadi 108. Ini case yang pertama lawan obligasi yang 2 tahun. Nah, yang kedua yang 78 tahun, 2030. Oke. Nah, kalau 2030 Ibu lihat grafiknya kayak gitu. Bisa jatuh, lumayan juga. Bisa naik juga. Nah, reksadana juga sama, turun naik juga gitu kan. Nah, dengan cara yang sama, 101 juta jadi 107 include kupon. Jadi 7% dengan 6,37. Ini yang 78 tahun ya. Nah, kalau ini yang saya agak panjang, 2036. Ini berarti 13 tahun ya. Harganya 93, kemudian 93 jadi 99, kuponnya juga ada, 93 jadi 103, 10%. Jadi kalau kita beli obligasi pemerintah langsung sama reksadana, yang jatuh temponya itu panjang, kalau pas lagi naiknya lebih tinggi. Ya, ini kan. Jadi 93 ke 99. Plus dapat kupon lagi. Tapi kalau pas lagi jatuhnya juga dalam. Jadi kalau Ibu beli obligasi pemerintah sama reksadana yang beli obligasi pemerintah, pasti akan begini. Nggak akan naik turun. Ya. Nah, ini yang obligasi pemerintah. Terus, bagaimana kinerja jangka panjang? Nah, ini Panin Gebiar Indonesia 2, yang 100% obligasi pemerintah, ada di Bank BCA juga. Ini kalau dari sejak terbit ya, 2009 sampai 2022 plus 2023 ini pernah untung sampai 18%. Pernah rugi juga hampir 18%. Kalau kita perhatikan Bu, kalau dia rugi, tahun depannya bagus. Dia rugi, tahun depannya bagus. Dia rugi, tahun depannya bagus. Kenapa? Karena siklus suku bunga itu setelah naik turun. Jadi ya, terus menerus gitu. Nah, kalau dia ini kurang bagus, lanjut ke tahun depan masih kurang bagus, kebetulan 2023 sudah bagus. Ya, tapi kalau berharap bahwa dia akan selalu plus, tidak. Nah, sejak terbit 179 ini setara 6,93. Nah, ini case yang pertama untuk obligasi reksadana yang isinya obligasi pemerintah. Terus tadi pertanyaan yang kedua, reksadana yang isinya obligasi korporat kan? Ya. Banyak yang nanya ke saya, Pak, kenapa sih di Panin tidak ada reksadana yang selalu positif? Di tempat saya ada satu reksadana pendapatan tetap yang korporatnya mungkin 70 sampai dengan 80%. Nah, itu bisa dilihat di
Sudah di oke, ya, sini pendapatan tetap ya. Ini yang kalau GEP ya 100% government bonds. Ini government bondsnya 50-70 yang berkala. Jadi ini 100% government bonds. Ini government bondsnya 50-70. Ini government bondsnya 30-50. Ini government bondsnya cuma 10-30. Jadi ini yang paling sedikit. Makanya kalau kita lihat ini minus, ini masih plus. Iya. Okay. Apakah dia pasti plus setiap hari? Enggak juga. Pasti ada volatility-nya. Ya, kalau kita klik ini, klik kinerja, ya, dia tetap ada naik turunnya, gitu, sedikit-sedikit gitu ya. Kalau lihat dari dokumen, dia punya corporate bonds 60%. Government bonds-nya 37%. Kita sih maunya 10-30, cuma sekarang fund manajernya lagi cukup bullish. Dia sih yakin bunga tahun depan turun, jadi government bonds-nya dia banyakin. Nah, tapi kenapa Pak? Grafiknya nggak bisa lurus, bisa naik turun gitu. Nah ini kemarin saya ada bahas di saya punya IG. Ya. Jadi kemarin ada yang nanya saya, kalau yang namanya fixed income bisa nggak naik terus tanpa turun? Saya bilang untuk bisa melakukan itu ada 2 syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah harus mayoritas atau semuanya di corporate bonds. Ya. Kenapa? Karena corporate bonds itu cuma 3 tahun. Kebanyakan 90% corporate bonds itu 3 tahun. Cuma mungkin 10-20% yang 5 tahun, 7 tahun. Jadi 3 tahun. Karena dia cenderung pendek, nggak kayak government bonds, volatility-nya tidak tinggi. Tapi tetap ada. Nah, yang jadi masalah di corporate bond kalau saya terlalu banyak itu adalah kalau pas kena gagal bayar. Was kita sudah gagal bayar. Kemudian beberapa perusahaan karya moratorium. Kemudian tahun-tahun sebelumnya ada beberapa emiten sebut saja TDPM, PESAP, Sril. Nah, itu kan juga bermasalah kan. Ya. Jadi kalau kita terlalu banyak di obligasi korporasi, meskipun hati-hati juga kadang-kadang bisa kena juga. Jadi itu resiko ya, tapi ini baliklah ke masing-masing fund manager, bisa nggak mereka melihat ini, dan ketika bermasalah bisa nggak mereka selesaikan. Kayak dulu ada Modern Land, dia bermasalah tapi direstrukturisasi dan dia lunasin gitu. Jadi nggak semua emiten yang bermasalah itu akan terus bermasalah, ada juga yang settlement-nya bagus gitu. Nah itu syarat pertama. Syarat kedua adalah penetapan nilai pasar wajar itu tidak pada harga tengah. Nah ini maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau reksadana, kalau dia mau garis lurus, itu dia akan di nomor 2 ini. Saya kasih contoh ya. Kalau kita beli saham kan ada open, high, low, close. Nah, setiap hari ada kan. Dan dicatat di bursa itu closing price. Kita punya portfolio untung atau rugi berdasarkan close price. Reksadana beli saham juga pakai close price. Nah, tapi obligasi kan tidak ada open, high, low, close. Kita nggak bisa ketik misalnya Waskita atau Oki keluar open, high, low, close-nya, benar kan? Nggak ada kan? Nah, karena tidak ada, maka menggunakan yang namanya harga referensi dari PHEI, Penilai Harga Efek Indonesia, atau dulu disebut dengan IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Nah, setiap hari dia keluarkan seperti ini. Harga BEFIN seri ini, ratingnya AA, jatuh temponya 2,74 tahun, yield yang wajar 7,4, harga low-nya 97, fair-nya 98, high-nya 100. Dari hari sebelumnya turun 3,89. Nah, berdasarkan harga ini, fund manager akan pakai untuk 2 hal. 1, kalau saya mau beli atau jual BEFIN, obligasi BEFIN khusus seri ini, harganya harus dalam range ini. Kalau saya transaksi di luar range ini, saya bisa kena masalah. Nah, kalau saya beli 96 boleh nggak Pak? Boleh kan, cuan saya. Harga wajarnya paling rendah 97, ada orang nggak ngerti jual ke saya 96. Tapi kalau saya jual 96, saya bakal kena masalah. Bro, kenapa dia 97, kamu jual 96?
saya bisa dipanggil OJK. Jadi kalau orang beli atau jual, biasanya menggunakan referensi ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua dipakai untuk hitung NAB. Jadi kalau obligasi reksadana saya punya BEVIN, maka saya harganya berapa, gitu. Nah, ada yang pakai fair, ada yang pakai low, ada yang pakai high. Terserah, OJK tidak mengatur. Selama dalam range ini. Ya, jadi saya mau harga 98,7 boleh, 97,4 boleh, 100,08 juga boleh. Boleh nggak Pak 99? Boleh. Karena tidak melanggar aturan. Ya. Nah, tapi kalau saya catat pada harga high, jadi kalau sekarang obligasi yang sama dimiliki oleh 3 fund manager, beda-beda NAV-nya. Kalau misalnya yang A saya pakai harga fair, NAV saya 987. Kalau yang MIB dia pakai harga high 1000,8. MIC pakai harga low 970. Jadi ibaratnya gini ya, kalau saya punya MDKA, Ibu punya MDKA, reksadana punya MDKA, semuanya menghitungnya pakai harga closing. Tapi kalau sekarang saya punya obligasi BEVIN, Anda punya obligasi BEVIN, reksadana punya obligasi BEVIN, catat harganya bisa 3 harga. Oke, ya, jadi ini, tapi memang reksadana seperti itu. Nah, terus kalau pakai harga high, terus bisa selalu lurus nggak? Nggak, Bapak Ibu. Nah, ini adalah harga high-nya, ini harga fair-nya, ini harga low-nya. Jadi sekalipun mau high, mau fair, mau low, bisa naik turun. Oke. Jadi kalau orang bilang, saya catat pakai harga high, jadi nggak turun. Nggak, dia bohong. Harga high pun naik turun. Nah, gimana caranya supaya lurus? Berarti saya harus pakai cara begini. Jadi saya akan harga sini, naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit, sehingga dapat grafiknya lurus. Nah, jadi kenapa reksadana bisa garis lurus? Karena dia di dalam range ini, dia menggunakan harga yang begini. Nah, melanggar aturan nggak? Nggak. Karena masih dalam range. Panin melakukan ini nggak? Terus terang nggak. Kenapa? Kita pakainya kalau nggak fair, antara fair sama low. Ya. Dan kita ngikutin. Jadi kalau turun-turun, naik-naik. Kenapa kita lakukan ini? Sekarang misalnya gini. Misalnya ya, saya yang kuning ini. Ada obligasi BEVIN, range-nya begini. High, fair, low. Nah, reksadana pakai 103 misalnya, harga high. Terus ada nasabah redeem. Pas saya jual, cuma laku 101,5. Sementara NAV-nya dihitung 103,3. Wah, mati saya. Ibaratnya orang redeem-nya 1 miliar, saya harus jual lebih dari 1 M dong. Kenapa? Karena dia redeem dengan harga 103,3, sementara obligasi cuma laku 101,5. Kalau saya yakin saya bisa jual di 103,3, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Panin ya, kelola dana, saya tanya fund, saya nggak kelola sih, saya tanya fund manajernya, jual obligasi di harga high itu susah, Bapak Ibu. Seringnya sih fair atau sedikit di bawah fair. Jadi kalau misalkan kita melakukan praktek, maksudnya kalau misalnya saya bikin reksadana yang garisnya lurus kayak tadi, bisa nggak? Bisa. Cuman kita nggak mau lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu, saya lakukan seperti ini. Pada saat nasabah redeem, saya khawatir saya nggak bisa jual dengan harga yang saya komit. Gitu. Nah, makanya reksadana fixed income, ada yang lurus, ada yang naik turun. Kalau yang lurus itu, ini sekali lagi cuma dugaan ya, bisa aja saya salah. Tapi kemungkinan mereka melakukan dengan cara begini. Ya selama mereka bisa garanti orang redeem, dia bisa jual di harga yang dia sudah taruh di sini, ya nggak apa-apa. Nah itu. Ya, jadi itu penjelasan kenapa harganya bisa naik turun. Dan kalau di tempat saya bekerja memang nggak ada, karena kita lebih suka cenderung harganya mengikuti fair. Jadi kalau fair naik kita naik, fair turun kita turun. Kira seperti itu. Oke. Ya itu yang menjawab, makanya buat saya waktu itu masih baru invest, masuk ke reksadana yang isinya government bond, agak kaget sih, soalnya kok ada minusnya gitu. Ternyata ya ini ya. Government bond bisa naik turun. Kalau corporate bond juga bisa naik turun, tapi tergantung praktek di MI.
ada yang bisa bikin dia lurus dengan cara tadi, ada juga yang udahlah fair aja gitu. Kalau di tempat saya sih kebanyakan pakai harga fair sih. Terus Pak, ini kalau misalnya ada nggak strategi atau tindakan khusus yang diambil untuk manfaatin situasi pasar dan melakukan diversifikasi yang lebih efektif karena kita mau masuk ke pemilu atau tahun politik, Pak? Kalau menurut saya pemilu ini, kalau misalnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo bisa bersatu, ya resiko ketidakpastiannya akan sangat kecil. Kalau misalnya mereka berhadapan, ya mungkin akan ada resiko ketidakpastian. Tapi menurut saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tren suku bunga. Kalau suku bunga turun, itu apapun kondisinya, bukan apapun lah ya, most likely walaupun situasi dalam negeri kurang kondusif, sahamnya tetap akan naik. Atau obligasi juga akan naik. Oke. Nah, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan dari audiens ya, Pak. Bagaimana diversifikasi sesuai dengan siklus ekonomi? Ini ada pertanyaan dari Elis. Menurut saya siklus ekonomi itu nggak bisa di timing. Di dalam saham perbankan itu ada BRI, BCA Mandiri, ada Arto, ada Danapon, ada Panin. Yang kita tahu berbeda-beda. Ada bank yang digital, ada bank yang mewakili ekonomi, ada bank yang medium small cap gitu. Terus kalau sekarang siklusnya misalnya kita bilang menguntungkan bagi bank, apakah semua bank naik? Belum tentu. Ada bank yang dia punya permodalan sama likuiditasnya bagus, dia nggak ada masalah dengan suku bunga. Ada bank yang pas-pasan, dia terpaksa harus naikkan deposito. Jadi menurut saya siklus dengan saham sektoral lebih tepatnya saya tidak mengerti sih. Karena menurut saya setiap saham itu punya story atau ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga bisa kita katakan gini, orang bilang kalau pemilu beli saham media massa. Emang sekarang orang masih iklan di media massa, bukan iklannya di sosmed ya. Iya. Terus iklan di sosmed apakah menguntungkan bagi saham-saham yang media yang ada? Belum tentu juga. Iya. Jadi menurut saya siklus sama sektoral itu karena selain jumlah sahamnya terlalu banyak ya, terus antara yang bagus, yang sedang-sedang sama yang kurang itu selisihnya jauh sekali, sehingga nggak bisa kita sudah katakan kalau kondisi A sektor ini bagus. Case by case. Oke. Pak, ini kemarin pimpinan JP Morgan Jamie Dimon memprediksi bahwa Fed rate itu bisa 6%. Apa ini mungkin terjadi seiring dengan kenaikan harga minyak dan deep ceilingnya US? Prediksi orang untuk suku bunga itu berubah setiap bulan dan setiap bulan selalu salah kalau 2020. Benar sih. Nah, jadi menurut saya daripada kita ngikutin prediksi yang entah benar entah salah, ya lihat dari bulan ke bulan. The Fed sudah bilang kok, dia sudah berhenti memberikan guidance. Kenapa? Karena setiap kali dikasih guidance itu dia ganti lagi. Jadi dia cuma bilang bulan ini inflasinya apa, keputusan saya apa. Bulan ini inflasinya apa, keputusan saya apa. Jadi dia sudah lihat datanya bulan per bulan. Data yang dia lihat itu adalah angka inflasi, kemudian juga angka pengangguran. Karena pertumbuhan ekonomi menurut mereka kurang representatif. Mereka lebih suka lihatnya yang menganggur banyak. Kalau pengangguran banyak, ekonominya ada masalah, berarti dia akan turunkan bunga lebih cepat atau sebaliknya. Oke. Nah, terus ini juga ada pertanyaan kayak reksadana saham ekuitas itu juga dipantau regularly seperti saham. Karena seperti beberapa tahun lalu reksadana saham juga performance-nya turun dan ada cuman bank atau sekuritas yang bilang bahwa reksadana kalau mau profit itu biasa ditradingkan atau di TikTok. Bagaimana Pak insight-nya? Jadi dia tanya nih, kalau reksadana isinya saham ini perlu dipantau juga nggak Pak setiap saat seperti jaga saham? Karena ada beberapa tahun reksadana yang performance-nya turun kan. Jadi dia pikir apa di tradingin gitu Pak. Jadi kalau naik tinggi dijual dulu, nanti turun di buyback. Ya pendapat tersebut tidak salah ya, karena kita lihat aja deh. IHSG sekarang 6973 ya. 3 tahunnya memang kelihatan bagus 40%. Tapi kalau kita coba lihat lebih panjang lagi, nah IHSG 5 tahun 17%.
17% kalau kita bagi 5 kan berarti 4%. Kalau kita lihat 8 tahun, ya ini ya kebetulan aja lah ya. Tapi kan mungkin Bapak Ibu ingatkan tertingginya IHSG kan bukan 6.000. Tingginya IHSG kan 7.000 berapa ratus kan. Sekarang aja masih di bawah 7.000 kan. Nah kemudian kalau reksadana, ya ada yang setelah 5 tahun belasan persen, ada juga yang puluhan persen gitu. Jadi kalau misalkan mau beli reksadana ditradingkan atau tidak, ya menurut saya sangat tergantung kepada timing beli Bapak Ibu. Kalau pas kita masuk itu harganya rendah gitu ya, ya didiamin aja kayak gini, 3 tahun 67. Gitu kan. Tapi kalau pas Anda masuk, tertingginya maksimal itu bukan 87, tertingginya itu 92.000 atau 93.000. Sekarang masih rugi. Gitu. Nah, jadi kalau untuk reksadana saham, kalau Bapak Ibu mau tektokin ya, menurut saya silakan, tapi mungkin dilakukannya di reksadana indeks. Ya, kayak IDX 30, Serika Hati, atau kita di panel juga ada satu lagi Betawan. Ya, Betawan ini mencoba ngikutin IHSG, IDX 30 ini IDX 30, Serika Hati ini ngikutin Serika Hati. Jadi kalau mau ditektokkan, kenapa? Karena kalau pas kita jual, kita kasih contoh yang 1 hari terakhir ya. 1 hari terakhir IHSG 0,2%. Misalnya kita sudah untung, kita mau profit taking. Tapi ada reksadana yang 0. Ada yang malah minus. Sehingga kalau kita pas melakukan jual beli, bisa aja, loh kok saya lihat IHSG-nya plus, kamu kok minus. Kenapa? Karena reksadana yang aktif itu, dia punya portfolio berbeda sama IHSG. Sehingga bisa naik di atas atau turunnya lebih bawah. Nah, kalau mau yang mendekati, menurut saya yang kayak IDX 30 atau yang semacam Serika Hati ini. Nah, kalau Serika Hati 0,05, dia 0,06. IDX 30 0,18, ini 0,17. Jadi kalau memang mau dilakukan tektokan seperti itu, silakan. Itu bisa dilakukan di jenis reksadana indeks. Tapi kalau reksadana yang selain indeks, menurut saya, ya saya juga cuma sifatnya hanya bisa menghimbau dan meminta tolong sih, bahwa fund manager kan mereka ketika jual beli saham, mereka juga kayak punya kesabaran menunggu. Nah, mereka sabar menunggu kalau nasabahnya tidak. Sometimes kalau nasabahnya redeem, mereka terpaksa harus jual saham, walaupun mungkin target price-nya belum dapat gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang bisa sepaham, bisa memberikan waktu lebih lama, mungkin bisa lebih lama, tunggunya lebih lama. Nah, kalau memang mau jual beli dalam waktu cepat, ya kalau di Panin Aset kami sediakan 3 fund ini, Betawan, IDX 30 sama Serika Hati. Lebih karena dia mengikuti IHSG gitu. Jadi kayak ini Betawan 0,18, IHSG 0,2. Iya. Jadi kalau pas kita tektokan, mungkin pas siangnya indeksnya segini, sore kira-kira turun atau naik mendekati gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke. Jadi bukan benar salah ya. Cuman kalau mau melakukan itu sebaiknya di reksadana indeks. Tapi kalau selain reksadana indeks, ya kalau memungkinkan MI-nya dikasih waktu lebih lama. Tapi kalau tetap Anda mau jual beli, itu hak Anda. Kita nggak bisa larang juga. Berarti kalau misal mau di tradingin, pendek kata, lihat produknya juga ya Pak. Ada produk yang memang quite volatile atau percis sama dengan pergerakan indeks ya. Ada juga yang memang lambat gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau Anda beli reksadana dengan tujuan untuk diperjualbelikan, saran saya sebaiknya reksadana indeks. Kalau reksadana yang aktif, mungkin pakai gini aja. Oh, kalau sudah untung 5%, 7%, 8%, baru kita melakukan profit taking. Jadi jangan terlalu cepat gitu. Oke. Nah, Pak, yield obligasi 10 tahun Indonesia kan sedang naik. Menurut Pak Rudi, kira-kira bisa nyentuh 7,5 sampai 8% nggak? Tidak tahu sih, tapi kalau sampai sentuh angka begitu sih harusnya tidak. Terus Pak, bagaimana menilai kinerja masa depan reksadana? Apakah kinerja udah bagus, growth atau beggar, cenderung akan bertahan karena high base, atau pilih yang baru growth? Nah, kalau itu tidak seperti itu. Karena saya kasih contoh, misalnya kalau dari website ya. Ya, maksimal NAV-nya sudah 80 ribuan. Year to date masih bisa grow 6%. Ini cuma 1.100, cuma 1%.
Jadi NAV yang besar itu biasanya umurnya sudah lama. Jadi dia sudah compounding sudah lama. Kalau yang baru ya dia belum sempat compounding atau pas dia terbit itu marketnya lagi jelek gitu. Jadi dia nggak sempat compounding. Jadi pada akhirnya kembali ke bagaimana fund manajernya mengelola. Lihat portfolionya, kalau misalnya berkesempatan ngobrol dengan orangnya atau pas diundang fund manajernya Anda ngobrol dengan dia bisa tanya-tanya gitu. Kira-kira apa yang dia lakukan untuk pengelolanya, kira-kira strateginya seperti apa. Nah, jadi kalau dibilang memprediksi masa lalu, memprediksi masa depan sudah pasti nggak bisa. Semua metode yang dikembangkan itu cuma dipakai untuk menilai kinerja masa lalunya bagus atau tidak. Tapi kedepannya akan bagus atau tidak itu belum ada studi yang bilang kalau dia bagus akan bagus terus, itu kayaknya nggak ada sih. Oke. Nah, terus dana asing bisa beli indon untuk kurangin resiko foreign currency risk. Jadi nggak perlu beli T-bill US. Katanya asing tuh bisa beli indon nggak, Pak? Asing bisa beli indon. Bahkan indon kita itu listednya bukan di Indonesia. Indon kita itu listednya di Singapura, di Hong Kong, di Belanda, di Jepang gitu. Kalau yang di Jepang itu dia samurai bond. Kalau dia di Eropa, Euro bonds. Kalau di indon kita kebanyakan di Singapura sama Hong Kong kalau nggak salah. Asing bisa beli. Justru yang beli itu kebanyakan asing. Baru belakangan aja nasabah prioritas bank itu duitnya makin banyak. Makanya perbankan sekarang tawarkan ke individu-individu lokal. Sebelum-sebelumnya malah pembelinya asing semua. Tapi sedang minus nih. Pak Rudi bisa berikan insight untuk kita investasi yang value kita terlindungi, misalnya dari penurunan nilai kurs. Misalnya kita beli saham Indonesia, kan bisa dapat yield kan 10% per tahun. Tapi kurs kita kan melemah 7%, jadi net yang kita dapat kan hanya 3%. Bagaimana membeli bond perusahaan atau lokal atau asing, BUMN atau bond pemerintah Indonesia atau negara lain yang menarik buat hedging aset kita? Kalau Anda kalau saldo Bapak atau Ibu di bank sudah lebih dari 5M sih, Anda nggak usah beli, dicari-cari. Mau beli nggak. Nah, tapi kalau misalkan saldo kita lebih dari itu, tapi mungkin kita selama ini cuma di tabungan deposito, mungkin Anda kurang aktif menghubungi RM-nya dari sekuritas atau RM dari aset manajemen atau dari bank itu. Jadi biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya konteksnya uang Anda sudah lebih, tapi belum ditawarin, ya mungkin Anda yang lebih proaktif tanya, saya ada dana nih, kira-kira bagaimana? Nah, kalau Anda sudah buka pintu itu, apalagi kalau bank ya, kalau dia punya nasabah, sudah pernah berinvestasi, itu biasanya penawaran investasinya akan terus-menerus ada. Nah, tapi naruhnya juga mungkin jangan di bank-bank yang tidak ada produk investasinya. Kalau bank-banknya bank tradisional yang cuma deposito, mungkin buang Anda 50M pun ya tetap deposito yang dia tawarin. Tapi kalau misalkan Anda taruh di bank-bank yang produknya sudah lebih lengkap, kemungkinan itu. Nah, alternatif lain ya bisa menghubungi sekuritas atau menghubungi manajer investasi seperti tempat saya bekerja ini. Nah, kalau dibilang dalam konteks hedging course ya, investasi di luar negeri itu pajaknya progresif Bapak Ibu. Jadi kalau Anda beli saham, beli obligasi, apapun yang Anda beli di luar negeri, penghasilan luar negeri itu pajaknya progresif. Dan apabila penghasilan Anda lebih dari 5M per tahun, penghasilan dari gaji, bonus, penghasilan dari komisi, termasuk penghasilan keuntungan investasi dari luar negeri, itu kena pajaknya 35%. Jadi kalau Anda mau investasi di luar negeri, perpajakannya harus Anda pertimbangkan. Alternatifnya kalau mau beli di luar negeri, ya belinya lewat reksadana. Kalau Anda beli lewat reksadana, pajaknya sudah zero, nggak ada pajak lagi. Kalau Anda beli langsung, pajaknya lebih mahal, udah gitu pelaporan pajaknya juga repot. Lebih rumit ya Pak? Mungkin seperti itu. Oke, terus ini ada yang nanya juga, Pak, di mana bisa lihat referensi PHEI per hari? Langganan Bu, itu 1 bulan mungkin 8 juta atau 9 juta. Tapi itu setiap hari berubah atau memang dia udah terbitin, contoh kayak misalnya Oki, batas bawah, tengah, dan high-nya itu udah dipatok segitu terus, atau akan berubah-berubah Pak? Berubah setiap hari. Oke. Nah, terus untuk beli obligasi
corporate seperti Bevin bisa lewat Penin Sekuritas, dia nanya. Kalau penawaran obligasi corporate itu biasanya diutamakan ke institusi dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu punya uang 5M, 6M atau berapa gitu ya. Tapi ya uang segitu kalau untuk obligasi korporasi itu uang kecil. Mereka nawarinnya biasanya ke yang pemain yang bisa belinya puluhan dan konsisten. Mungkin Anda punya uang berapa puluh miliar Anda beli, tapi kan cuma sekali aja. Nah, kalau reksadana kan konsisten beli. Kalau kayak di Panin Aset, dana kelolaan kami di fixed income mungkin 3 triliun lebih. Jadi kami selalu mencari sehingga diutamakan terus gitu loh. Nah, sehingga akses kami, terutama institusi lah ya, asuransi, dana pensiun, itu lebih bagus daripada individu. Jadi kalau mau beli obligasi korporasi, bukan nggak bisa. Cuman biasanya prioritasnya di bawah. Kenapa? Karena dia lebih utamakan nasabah reguler dia. Tapi kalau memang Anda niat mau beli, biasanya pada saat dia IPO, dia punya lead underwriter nawarin. Ya tinggal kontak aja. Misalnya di sekuritas tempat Anda bekerja ini. Nah, kalau mau beli di secondary market, bisa datang ke Panin Sekuritas atau sekuritas-sekuritas lain, terserah. Tapi biasanya harganya cukup premium kalau saya tahu. Kemarin di tempat saya itu ada sih, tapi Oki ya yang kemarin itu minimal cuma 100 juta. Jadi ditawarin sih ke yang berminat. Mungkin kita Ya, kalau itu biasanya ini Bu, IPO kan? Iya, kayaknya sih. Ya kalau misalnya dia sudah tawarin ke retail, berarti mungkin yang dia terbitkannya banyak sekali dan tidak terserap semua. Iya. Kalau misalnya obligasi kayak Bevin, Astra atau itu apa, langsung habis ya? saya mau nawar itu sudah habis. Oh. Saya baru dapat penawarannya, baru mau masukin aja sudah habis. Iya tuh kemarin sempat berapa lumayan lama sih, kemarin banyak yang ada sosialisasinya juga untuk ini obligasi Oki-nya. Ya betul. Biasanya kalau itu antara nilai yang dia tawarkan besar sekali, atau mungkin kurang terserap di corporate-nya, atau mungkin targetnya masih di bawah, baru dia lepas ke retail. Kalau setahu saya grup Sinarmas memang ditawarkan ke retail. Iya. Soalnya cukup agresif sih ditawarinnya. Terus ya, memang grup itu termasuk salah satu yang banyak menghimpun dana melalui pasar modal dan ke retail. Tapi ya case by case ya, nggak semua institusi seperti mereka. Nah, begitu selesai penawaran reksadananya, nggak lama harga sahamnya juga agak koreksi sih. Walaupun kemarin harga papa naik, sahamnya udah mulai terkoreksi. Bagaimana membaca harga referensi akan jebol ke fair atau low, atau sebaliknya break ke high? Emang ini bisa tahu Pak harga referensi? Nggak bisa tahu kan? Karena kan memang reksadana lebih ke long term ya. Jadi bukan kayak saham gitu, nggak bisa kita, ini kayak mau turun nih kita jual dulu gitu Pak, maksudnya. Harga referensi itu bukan support resistance. Itu cuma dikasih tahu range-nya antara X sampai Y. Fund manager kalau punya reksadana, range harganya di dalam range itu. Kalau keadaan sekarang, reksadana saham sebaiknya dijual bila naik berapa persen? Apakah benar reksadana saham sebaiknya dijual di akhir Desember? Ya, saya balik lagi deh, kalau Anda beli saham terus sahamnya rugi, Anda jual nggak di akhir Desember? Enggak. Jadi kalau menurut saya ya itu kita tetapkan target misalnya. Kalau udah untung X% kita jual. Kalau misalnya sudah rugi Y% karena saya punya konsisten cut loss, ya silakan. Jadi sesuai dengan itu. Tapi akan lebih baik lagi, lebih ideal lagi. Yang seperti itu cukup dilakukan di saham. Kalau di reksadana, ya mungkin kasih MI-nya sedikit kepercayaan lah, biar mereka yang kelola lihat 1, 2, 3 tahun seperti apa. Kalau memang hasilnya tidak puas, ya silakan Anda ganti yang lain. Tapi kalau misalkan cuma 1, 2, 3 bulan ya terlalu cepat juga sih, menurut saya begitu. Ini kan akan lebih menguntungkan obligasi pemerintah atau corporate, lebih mending SBN atau sukuk retail? Kalau suku retail itu kan nggak kemana-mana harganya. Mau jual juga, mau beli juga susah secondary market. Mau jual harganya juga sudah dipatok sama bank. Jadi SBN retail itu tidak untuk trading. Kalau Anda mau dapat untung daripada kenaikan harga obligasi itu di SBN. Cuma SBN tadi kayak Bu Rita bilang,
Anda beli turun dan kaget kan. Turunnya mungkin nggak 0,5%, turunnya mungkin 1-2%. Iya. Nah, ya 1-2% tuh beli reksadana. Kalau kamu beli akarnya langsung, turunnya bisa mungkin 3, 4, 5, 6%. Soalnya kan Jadi, kita pikir ini buat diversifikasi, biar ini aman, mengganti uang deposito. Jadi pertama kali dia turun, aku kaget loh. Ini bukannya dapat bunga deposito, pengganti uang deposito, tapi kok malah turun gitu. ya karena dia punya penurunan harga lebih besar daripada kupon yang dia terima. Iya. Makanya nggak ya, untuk aku kan consider risk profile-nya nggak terlalu tinggi ya, agak konservatif, apalagi kita udah sebagian investasi saham yang boleh dibilang udah high risk nih. Sekarang kita mau sebagian diversifikasi reksadana, kita ngarepinnya biar pelan tapi di atas semua deposito, tiba-tiba dia turun nih, kita kaget sih untuk waktu itu sih, tapi ya sekarang udah lebih ngerti sih. Pendapat pengalaman saya, dia lebih suka katanya beli reksadana pendapatan tetap daripada beli obligasi langsung. Oh ya, ini ada pertanyaan ke skip Kak. Reksadana jenis apa yang high risk? High risk biasa high return ya Pak? Ya saham ya? Ya, reksadana yang isinya obligasi pemerintah aja bisa naik turun. Reksadana isinya obligasi korporasi bisa gagal bayar. Reksadana isinya saham bisa naik turun. Jadi semua reksadana ada resikonya sih. Kalau yang mau resikonya rendah, ya hasilnya juga segitu-segitu aja, mungkin pasar uang. Oh iya. Berarti yang high risk high return itu yang banyak invest di saham ya Pak? Mungkin sebagian besar majority-nya saham gitu ya Pak ya? Risknya itu tinggi di volatility harga. Tapi kalau invest yang corporate bond, risknya itu tinggi di resiko gagal bayar. Oke. Ya. Pak, jika beli obligasi korporasi, apakah lebih baik beli di IPO atau best offer atau secondary market? Bagaimana tips mensiasati resiko gagal bayar, memperhatikan rating A, kuponnya lebih tinggi daripada double A atau triple A? Ya kalau beli obligasi korporasi itu sekali lagi itu akses. Ya, kecuali mungkin grup Sinarmas yang tadi Ibu Rita bilang, basically obligasi korporasi yang Susah lain ya? itu susah untuk diakses. Maksudnya bukan susah, dia Terbatas. sudah diambil sama yang gede-gede dulu. Gitu. Yang kecil-kecil itu jarang kebagian. Kemudian ketika pemain besar sudah ambil, mereka juga nggak perjualbelikan. Kalau sampai kebanyakan dipegang terus. Kenapa? Karena ya nggak panjang-panjang amat, kuponnya juga bagus gitu kan. Jadi mau beli di secondary market juga susah, sehingga harga di secondary market juga kadang-kadang tidak terlalu bisa kita lihat ada atau tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau beli obligasi korporasi, kontak broker di tempat kerja Anda. Kalau di aset manajemen kami tidak menjual obligasi. Kami kalaupun yang mirip dengan itu reksadana terproteksi. Kami beli obligasi, sampaikan kalau gagal bayar bukan tidak ada yang tanggung jawab gitu. Jadi resiko ditanggung investor. Nah, kalau misalkan Anda tanya bagaimana meminimalkan resiko gagal bayar, ya rating salah satu hal. Tapi lebih penting lagi kamu minjamin uang ke perusahaan. Nah, kamu minjamin uang ke orang, apa yang Anda lihat gitu? Apakah laporan keuangannya, karakter daripada pemegang sahamnya, ini ya sama persis. Jadi basically kalau beli obligasi korporasi itu minjamin uang ke orang. Bedanya ini minjaminnya ke perusahaan. Ya. Kalau nggak yakin dia bisa bayar, ya nggak usah pinjamin. Jadi cari yang lain aja ya Pak ya? Berarti rating... Pokoknya Anda waktu minjamin uang ke dia, Anda sudah, oh ya saya sudah tahu nih orang kira-kira bisa bayar. Nah, kira-kira bisa bayarnya apa? Orang kerja di bank puluhan tahun kasih kredit ratusan triliun aja bisa kena yang macet gitu. Apalagi kita yang orang awam kan. Jadi memang ya ini balik ke kita masing-masing. Kita nyaman nggak dengan perusahaan itu? Kalau Anda nggak gitu yakin, tapi tergiur sama hasilnya, ya mungkin 5-10% aja dari aset Anda gitu. Nggak usah banyak-banyak. Daripada Anda taruh banyak, terus hilang uangnya kan, itu kan lebih susah. Oke. Berarti tetap memperhatikan rating ya Pak, seperti tadi ya, ratingnya A, kuponnya lebih tinggi. Oh ya, dia bilang memperhatikan rating A, kuponnya lebih tinggi daripada double A atau triple A. Jadi memang rating itu mempengaruhi kupon juga ya Pak ya? Ibarat ginilah, Bu Rita, saya mau pinjam uang. Jaminanmu apa, Ruth? Nggak ada, pinjam aja Bu.
mungkin minta saya 20% bunganya. Berita saya mau pinjam uang, jaminan saya rumah, mobil BPKB-nya saya kasih. Karena jaminannya lengkap, bunganya cuma 7% misalnya. Sama, kita minjemin uang ke perusahaan juga sama. Kalau perusahaannya makin bagus, makin aman, ya bunganya makin kecil. Tapi kalau misalnya dia makin susah dapat pinjaman, ya bunganya makin tinggi gitu. Ya, jadi rating memang ada ngaruh ke kupon, tapi kadang-kadang kalau dia susah dapat pinjaman, kuponnya dia juga bisa lebih tinggi daripada rating yang sejenis. Oke, ini ada pertanyaan, kalau harga saham gonjang-ganjing, nah Pak Rudi itu kagak mengcover sektor saham, jadi Pak Rudi nggak akan jawab yang dia tanya nih Pak, katanya saham gonjang-ganjing menurut cerita dan kondisi itu. Iya, jadi tapi kalau menurut aku untuk ya kalau mau aman ya consumer oke. Terus ya cuman belinya pas lagi merah. Terus Pak Rudi bisa insight tahun depan sektor apa yang pertumbuhannya bagus. Tapi untuk investasi saham, Pak Rudi sekali lagi bukan expert di saham, jadi beliau mungkin nggak bisa memberikan insight di sana ya Pak, takutnya soalnya bukan sektor yang di cover gitu. Ya. Terus money market itu berapa lama Pak time frame-nya? Apakah tepat sekarang kita invest di money market? Money market itu tempat parkir Bapak Ibu. Jadi kalau kapan aja bisa ditarik, kapan aja bisa kapan mau invest, kapan mau tarik bisa. Hasilnya kan juga ya segitu-segitu. Maksudnya ya nggak jauh-jauh dari deposito, cuma lebih gampang aja. Jadi nggak bisa expect, kalau bunga naik terus investmentnya naik 10% di money market, ya nggak bisa. Itu tempat parkir. Kalau misalkan Anda mau taruhnya lebih panjang daripada sebentar, ya nggak masalah juga. Tapi biasanya itu untuk porsi dana darurat, itu untuk porsi misalkan Anda mau beli tapi lagi tunggu timing. Ya sudah, daripada uangnya dianggurin nggak dapat bunga, taruh situ dulu, itu nggak apa-apa. Oke. Jadi benar-benar yang pengganti deposito tuh sebenarnya yang money market ya Pak ya? Nah iya betul. Deposito juga tergantung sih. Sekarang kan karena bunga tinggi, beberapa bank juga berani kasih bunga tinggi. Tapi kalau bank yang gede biasanya kan bunganya sesuai yang dijaminkan kan Pak? Ya tergantung lah. Kalau misalnya yang nasabah, kalau BCA mungkin kita ngomong soliter, gitu. Bukan prioritas lagi. Biasanya dapat bunganya lumayan. Bank paling juga sama. Kalau sudah level tertentu bisa. Tapi kalau sekarang saya lihat karena bank kadang-kadang dia nggak bisa ngasih bunga tinggi karena polisinya begitu. Tapi alternatifnya dia jualan FR ke ibu, jualan reksadana ke ibu. Jadi bank-bank besar karena dia tahu bunganya nggak kompetitif, dia tawarkan reksadana pasar uang yang mungkin imbal hasilnya lebih kompetitif. Kalau enggak, ya mungkin orang pindah ke bank-bank yang lebih kecil. Sekarang bank-bank lebih kecil saya tahu 5, 6, bahkan 1-2 kasih 7% juga ada. Oke, ini kayaknya udah banyak pertanyaan yang udah kita jawab Pak. Sekarang kita masuk ke technical ya Pak ya. Technical dari Ibu Rita ya? Iya, dari saya. Sebentar ya, aku izin share. Slideshow dari pertama. Oke, kita akan masuk ke technical session. Sekali lagi disclaimer seperti biasa. Nah, IHSG kalau bullish skenario. Kemarin kan koreksi, namun segera kembali ke support 6950. Jika bertahan ke level tersebut akan membuka peluang IHSG untuk rally menuju target symmetrical triangle di 7130. Tapi kalau bearish skenario, IHSG itu bergerak sideways dan kembali akan tes support 69. Jika break level 69 tersebut akan membuka peluang bagi IHSG membentuk double top dengan target di 6760. Kemudian ini ada rotasi sektor ya. Untuk rotasi sektor saat ini yang ada di improving basic industry, IDX energi, kemudian ada IDX infra. Yang ada di weakening ada di IDX prop, cyclical. Kemudian yang ada di lagging ini ada tech, health dan finance, kemudian trans, kemudian ada non cyclical sama IDX industry.
Yang daily RRG sektornya yang improving ini ada non cyclical, ada industri, ada trans, kemudian ada finance. Yang saat ini di leading ini nggak ada, yang weakening ada basic sama infra. Yang ada di lagging ada IDX Tech, kemudian IDX Prop, sama cyclical, sama health. Ini energinya di mana ya? Kok aku nggak ngeliat ya energi. Yang kalau yang infra itu weekly itu yang menarik apa sih? Biasanya tuh kan aku suka bilang improving ya WG, tapi WG ini aku belum lihat sih. Yang ada di improving ada WG, ada Link, ada Jekon, ada MTEL. Nah, MTEL ini salah satu yang aku suka. Dan yang ada di leading ada Meta, ada Akset, ada PTPP, XL, Wasa, ada ini apa sih? Arko. Kemudian yang di weakening ada KIN, ada Indosat, Jasa Marga, POWR, ADI. Kemudian yang ada di lagging ada SSI, ada Degik, ada Telkom. Kemudian ada TOWR dan ada KIN ya nih. Sama ada Wika. Jadi yang konstruksi itu ada di IDX Infra ya. Kalau IDX Infra kalau kita lihat kan ini kayaknya mau manggung sih. Oh, lihat yang di sini yang daily. Ya nih IDX Infra ini. Oh, IDX Infra udah mulai turun malah. Nah, kalau energi yang weekly itu ada yang improving, ada ITMG, ada Adaro. Yang lagi manggung biasanya tuh yang leading itu Seger. Kemudian Wins, ADMR, Medco, Energi, Apex, Dewa. Yang udah turun ke weakening ada Harum, ada Bumi, kemudian KKGI, ada ABMM, Elsa, dan Doit. Yang ada di lagging ini cukup banyak. Ini ada Akra, kemudian Aga Cenko, dan ada PTBA. Ini banyak yang batu bara ini banyak di daerah yang lagging. Kemudian saham yang menarik yaitu Saratoga. Saratoga ini terkoreksi tapi masih bertahan di support 1745. Jika bertahan di level ini akan mengkonfirmasi bahwa koreksi ini hanya throwback. Dan Saratoga itu akan berpotensi rally menuju target double bottom di 2100. Rekomendasi teknikal untuk Saratoga adalah buy area 1850 hingga 1750, target 1 1990, target 2 2100 dan stop lossnya di 1730. Kemudian ada TPMA. TPMA ini rebound dari support 605 dan King Johnson level. Kenaikan lanjutan akan menuju last high di 735 dan atau 765. Overall, TPMA ini masih uptrend. Rekomendasi teknikal untuk TPMA adalah buy. MACD dia tapi masih negatif. Buy area bisa dilakukan 685 hingga 635. Target pertama di 735 dan target kedua 765 dan stop lossnya 605. Kemudian ada Tugu ini terkoreksi namun bertahan di sekitar 12-an. Rebound dari level tersebut, Tugu akan berpotensi menguji last high di 1340. Jika Tugu berhasil break 1340, maka Tugu berpotensi kembali rally menuju target double bottom di 1530. Rekomendasi teknikal untuk Tugu adalah buy area di 1270 hingga 12, target 1134, target 2418 dan stop loss 1185. Kemudian ada ICBP ini koreksi bertahan di support FR 61,8 yaitu di 10.975. Rebound dari level tersebut, ICBP akan menguji resisten di 11.450. Jika ICBP break 11.450, maka ICBP berpotensi rally menuju target cap with handle di 12.275. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 11.3 hingga 10.9, target 1.11.8, target 2 12.275, stop lossnya 10.650. Kemudian ada Medco ini bergerak sideways dalam jangka pendek dan dalam range 1645 hingga 1495. Jika Medco ini bisa break resisten 1645, maka Medco ini berpotensi kembali rally menuju target double bottom di 1810 ya. Jadi kuncinya itu ada di 1645 nih Medco. Kemarin closing berapa sih? Kemarin closing di 16.10. Oh iya, kemarin sempat 16.85 cuman turun lagi. Jadi rekomendasi teknikal untuk Medco adalah buy break 16.45. Buy-nya bisa lakukan 16.8 hingga 15.9. Target pertama 17.05, target kedua 18.10, stop loss-nya di 15.10. Ada MTEL ini koreksi namun bertahan di support uptrend line dan Fibonacci cluster 675 hingga 680.
Rebound dari level tersebut, MTEL itu berpotensi menuju 730 dan last high di 770. Rekomendasi teknikal adalah buy area 695, 670, target 1 730, target 2 770, stop lossnya 665. Oke, itu teknikal untuk minggu ini yang bisa aku share. Ini gimana sih? Oke, mungkin karena kita udah belajar banyak nih sama Pak Rudi minggu ini. Pak, mungkin ada closing statement untuk teman-teman semua di sini. Dari saya tidak ada, Bu Rita. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Semua. Oke, thank you banget tuh Pak Rudi yang selalu mengedukasi kita. Saya juga selalu follow Instagramnya Pak Rudi. Teman-teman jangan lupa di follow untuk IG-nya Pak Rudi. Banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa kita belajar dari beliau. Oke, mungkin gitu dulu sampai saat ini kita udah mungkin saatnya untuk beristirahat dan happy weekend ya kayaknya. Oke, thank you banget Pak Rudi, dan untuk Bapak Inin Aset juga thank you, juga untuk teman-teman yang hadir di sini. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin gitu dulu ya Pak. Thank you ya Pak. Selamat siang. Kita izin pamit. Thank you, bye.